Chart Breakdown Nado. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ardian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan makan enak hari ini. Di sini saya akan membahas satu karakter bernama Nado dari Donghua, Renegade Immortal maupun novel-novel karya Ergen lainnya, kecuali Beyond the Timescape atau Dunia Para Dewa Sejati. Lanjut, Chart Breakdown Nado. Siapakah dia? Nado adalah karakter yang muncul di Donghua pada episode 53. Dia juga dipanggil Penatua Nado karena pangkatnya dan juga surgawi asli yang pertama kali muncul di Renegade Immortal saat ini. Asal-usul Nado berasal dari planet 5 elemen dan juga anggota dari Sekte Gui. Sekte Gui adalah cabang dari salah satu sekte terbesar di benua benteng surgawi, di benua astral abadi. Apa itu benua astral abadi, Bang? Nanti kita bahas di video lain. Sebab akibat, sebagai surgawi asli dari benua astral, Nado tentu tahu kalau tempatnya sekarang hanyalah semesta gua dari sekte Sependau. Karena inilah dia dan sektenya memindahkan satu planet ke dalam semesta gua. Kultivator semesta gua bahkan tidak tahu ada planet 5 elemen, apalagi ada semesta lain yaitu benua astral abadi. Dan juga kultivator lain yang menganggap diri mereka lebih mulia. Planet 5 elemen mencari kesempatan untuk mencari dan mengetahui alasan kenapa sekte Sependau hancur dan konspirasi di baliknya. Ketika Nado mendapat informasi pancingan dari kultivator planet Suzaku bahwa Suzaku kedua mereka, Situnan, mempunyai harta manik misterius, Nado langsung melawan Situnan, diikuti kultivator lain yang juga tertarik merebut manik misterius tersebut. Namun karena kultivasi Nado saat itu lebih lemah, dia pun terluka. Setelah terluka, dia mencoba pergi ke tanah dewa kuno. Dengan modal pengetahuannya dari sektenya tentang semesta gua, dia dengan mudah mendapat harta dan kabur keluar. Jadi Nado lah yang disinggung Domu bahwa hanya satu orang yang berhasil kabur itu. Hubungannya dengan Wang Lin. Pertama bertemu, Nado hanya mencari hartanya yang gak sengaja diambil Wang Lin waktu di tanah dewa kuno. Nado juga bilang bahwa kristal planet kultivasi dapat meningkatkan Jerem, tapi sebenarnya itu cuma lelucon Nado dan juga memberi Wang Lin peta untuk mencari kelak di planet 5 elemen. Ranah dan kekuatan. Ranah asli Nado berada di sekitar Heaven Black. Kekuatan di ranah itu udah kuat kali, karena kultivator langkah kedua tahap awal aja udah bisa membunuh manusia fana dengan indera surgawinya. Jika kita scaling lawan Tosen atau Tusi, menang Tosen atau Tusi. Pertarungan versus Wang Lin. Pertama kali bertarung saat itu, Wang Lin di ranah pertengahan Nasken Soul dan Nado tahap awal transformasi jiwa. Itu juga 30% kekuatannya Nado doang. Karena indera surgawi Nado aja, Wang Lin batuk darah dan segera mengeluarkan petaka surgawi. Dan disinilah Nado berhenti. Jika Nado melanjutkan, walau Wang Lin mati pun, Nado rugi karena ranahnya bakal turun kena petir petaka surgawi. Di episode 430 kelak, Wang Lin tiba di planet 5 elemen dengan peta dari Nado. Tapi Wang Lin kesini bukan dengan niat membunuh atau balas dendam. Di sini Wang Lin dengan ranah Spirit Point akhir, dengan Nado di ranah Heaven Black. Walau tidak bertarung secara langsung, tapi Wang Lin bikin Nado gak berkutip. Ketika Wang Lin berada di dalam formasi 9 siklus, formasi yang awalnya menyerang Wang Lin kini menyerang balik kultivator planet 5 elemen yang berada di luar menonton. Di siklus kedua, Nado batuk darah dengan ekspresi gila dan ketakutan sampai formasi berhenti paksa oleh kultivator kuat dan Nado pun pingsan tak berdaya seperti monyet gila. Status akhir di masa depan dan ending Renegade Immortal tidak dijelaskan lagi kondisinya, tapi dia cuma pingsan, tidak sampai mati. Cerita sedikit sebelum selesai tentang Sekte Gui, tempat Nado ini. Sekarang Sekte Gui merupakan kekuatan paling kuat di semesta gua karena memiliki kultivator ranah Arken Tribulan 7 atau 8 dengan kekuatan sekitar tahap awal sampai menengah Void Tribulan dengan armor sekte mereka.